Makanannya. Itu pembohong, tukang sihir. Hei, mana makanannya? Jangan diam saja. Hmm, hmm. Ah, eh, kau kasar sekali. Aku rasa engkau orang yang berbeda. Siapa engkau sebenarnya? Aku orang yang biasa memberikanmu makanan. Bohong, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku. Kenapa? Engkau berbeda. Orang yang biasa mendatangiku selalu menyapaku dengan lemah lembut. Ia menanyakan kabarku, membesarkan jiwaku, dan menyuapiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Sudah meninggal 2 hari yang lalu. Hah? Apa? Sudah meninggal? Siapa dia? Dialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawaban apa yang kan ku Muhammad itu. Di sebuah pasar di Madinah ada seorang pengemis Yahudi buta yang selalu menunjukkan kebencian kepada Rasulullah. Ia menuduh Rasulullah orang gila, pembohong dan tukang sihir. Ia memperingatkan orang-orang agar tidak percaya kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak pernah membenci atau membalas kejahatan pengemis itu. Setiap pagi Rasulullah mendatangi pengemis itu dengan membawa makanan dan menyuapinya tanpa berkata-kata. Kebiasaan ini terus berlanjut hingga menjelang wafatnya Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, tidak ada lagi yang datang menyuapi makanan kepada pengemis buta itu. Kemudian Abu Bakar menggantikan peran Rasulullah untuk menyuapi pengemis buta itu. Ketika Abu Bakar menyuapinya, pengemis buta itu bisa merasakan bahwa orang yang sedang menyuapinya adalah orang yang berbeda dari yang biasanya. Ia bertanya, "Siapakah kamu? Tangan ini berbeda dari orang yang biasa menyuapiku. Ia lebih halus dan lembut saat menyuapiku." Abu Bakar menangis dan menjelaskan bahwa orang yang biasa menyuapinya adalah Rasulullah Muhammad. Mendengar penjelasan Abu Bakar, pengemis itu terkejut dan menyesal bahwa selama ini ia telah menghina dan memfitnah orang yang begitu baik dan mulia kepadanya. Ia pun bersyahadat di hadapan Abu Bakar. Di sebuah pasar di Ada seorang pengemis buta di sudut pasar. Di sudut pasar kota Madinah. Oh, mereka itu kadang Suki mau pergi kemana ya? Tidak akan aku biarkan. Enak saja dia akrab dengan calon istriku di masa depan. Meskipun hari ini hari Natal. Kamu mau apa? Aku mau pastikan perasaan suka ada pada Siapakah nabimu? Jangan keras-keras. Beliaunya masih di atas tuh. Maksudnya, kalian bertanya siapa nabiku kan? Tuh, beliau sedang melihat dari atas. Disitulah Rasulullah tersenyum lebar melihat kejenakaan sahabat Nuaiman. Siapakah nabimu? Di sepertiga malam tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya hari Senin, seluruh penduduk negeri Arab dikejutkan oleh sinar cahaya terang dari atas langit. Saat itu langit seperti sedang menunjukkan pesonanya. Udara terasa sejuk seolah sedang menyambut sesuatu yang agung. Orang-orang Yahudi pun terpukau dan menyadari bahwa itu sebuah pertanda akan datangnya Nabi terakhir, sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab-kitab sebelumnya. Abdul Muthalib yang sedang berada di atas Ka'bah pun menyaksikan dan tahu akan pertanda itu. Lalu beliau bergegas turun dan tiba-tiba melihat patung-patung berhala di dalam Ka'bah mulai berjatuhan dan hancur. Dengan penuh kegembiraan beliau bergegas lari ke tempat Sayyidah Aminah. Hatinya seketika bergetar saat melihat cahaya terpancar dari rumah sederhana itu. Kemudian Abdul Muthalib melepas sandalnya dan berjalan perlahan untuk melihat ke dalam rumah. Air matanya tak terbendung kala melihat Sayyidah Aminah telah melahirkan seorang putra yang kelak akan menjadi penuntun bagi seluruh umat manusia. Di sepertiga malam tanggal 12 Rabiul. Mendengar ibu susuannya sakit, Nabi Muhammad beserta saudara-saudaranya segera pulang ke rumah. Nabi Muhammad mendapati ibunya terbaring, dengan orang-orang ramai berkumpul. Dukun pria ini sedang mengobati Halimah, dengan jimat yang ia putar di atas tubuh Halimah. Terdengar suara gemerincing patung dan benda-benda lainnya. Ada suatu benda diletakkan di atas tubuh Halimah. Lalu Nabi Muhammad mendekat dan menyingkirkan batu di kepala Halimah. Seketika dukun wanita ini marah. Nabi Muhammad menumbangkan patung berhala dan membuang semua benda-benda tersebut dari tubuh ibu susunya. Dukun pria ini merasa heran. Kemudian Nabi Muhammad memegang tangan ibu susunya. Seketika Allah tunjukkan kuasanya. Halimah sadar. Dukun pria itu takjub seakan tak percaya dengan apa yang dia saksikan. Halimah berkata, "Muhammad." Nabi Muhammad pun mencium kening ibu susunya. Mendengar ibu susuannya sakit, Nabi Muhammad beserta Rasulullah tersenyum mendengar jawaban Nuaiman. Saat ditanya malaikat Mungkar dan Nakir, dikisahkan seorang sahabat yang sangat dicintai Nabi.
Sahabat tersebut bernama Nuaiman. Nabi sangat mencintainya karena dialah yang selalu membuat beliau tertawa bahagia. Dikala sedang bersedih, dikisahkan sahabat Nuaiman wafat. Rasulullah sendirilah yang memandikan, mengkafani dan memakamkan jenazahnya. Ketika para sahabat lain sudah pergi meninggalkan pemakaman, Rasulullah sengaja tetap tinggal untuk mendengar jawaban Nuaiman. Saat ditanya malaikat Munkar dan Nakir, tak lama kemudian, malaikat Munkar dan Nakir mendatangi Nuaiman. Kemudian bertanya, "Siapa Tuhanmu?" Dengan tegas Nuaiman menjawab, "Allah." Malaikat Munkar dan Nakir melanjutkan, "Siapa nabimu?" Nuaiman hanya diam. Meskipun pertanyaan itu diulang beberapa kali, setelah ditanya kesekian kalinya, akhirnya ia pun menjawabnya, "Jangan keras-keras, orang yang kalian tanyakan masih ada di atas sana." Mendengar jawaban dari Nuaiman tersebut, Rasulullah pun tersenyum. Rasulullah tersenyum. Inilah ketegasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menegakkan hukum yang adil. Suatu hari seorang wanita bangsawan dari Bani Maksum terbukti telah mencuri, namun orang-orang bingung dan saling bertanya. Mereka berpikir bahwa wanita itu sepertinya harus dihukum lebih ringan karena kedudukannya dari keluarga bangsawan. Kemudian datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendengar perbincangan mereka. Kemudian beliau pun marah dan bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah apabila seorang bangsawan terbukti mencuri, mereka membiarkannya. Sedangkan apabila orang lemah dan miskin mencuri, mereka tegakkan hukumannya. Demi Allah, andaikan Fatimah putriku terbukti mencuri, niscaya akan aku potong tangannya." Inilah ketegasan berubah, gayanya berubah, dulunya biasa, sekarang makin pecah. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Al-Yas'a, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal-akhirul khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Inilah ketegasan Rasulullah. Di dalam kesendiriannya, Aminah menangis karena tidak ada satu orang pun yang menemani dan membantunya di saat ia hendak melahirkan. Sementara kakeknya Abdul Muthalib sedang bermunajat di dalam Ka'bah. Di tengah kegalauannya itu, tiba-tiba saja muncul 4 orang perempuan di dalam rumah Aminah. Mereka begitu cantik, anggun, harum, dan diliputi dengan cahaya yang memancar kemilauan. Wanita pertama adalah Hawa istri Nabi Adam alaihissalam. Kedua, Sarah istri Nabi Ibrahim. Ketiga, Asiyah istri Fir'aun. Keempat, Maryam ibunda Nabi Isa alaihissalam. Mereka berkata, "Sungguh berbahagialah engkau wahai Aminah, karena engkau akan melahirkan seorang yang begitu istimewa, mulia." Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 2 tahun, sikapnya sudah dewasa, seperti anak 6 tahun. Ketika tiba waktu pengembalian, Halimah dan suaminya membawa Nabi kembali ke Mekah untuk dikembalikan ke ibunya. "Tolong Aminah, biarkan Muhammad tetap bersama kami. Anak ini membawa banyak berkah." Aminah sedikit terkejut. "Baiklah, silakan. Tapi kalian harus jaga baik-baik." Nabi akhirnya tinggal bersama mereka hingga usia 6 tahun. Suatu hari saat Halimah sedang memasak, tiba-tiba anak laki-lakinya berlari dan berteriak, "Ibu, saudaraku dari Quraisy diserang 2 orang." Halimah langsung panik. "Mana? Di mana tempatnya?" Dengan tergesa-gesa, ia mengikuti anaknya dan menemukan Nabi terbaring di tanah. "Muhammad, apa yang terjadi?" Dengan tenang Nabi menjawab, 2 orang datang lalu membuka dadaku dan mengambil sesuatu yang hitam. Halimah membuka baju Nabi dan melihat ada bekas jahitan di dadanya. Terkejut, Halimah berkata kepada suaminya, "Kita harus segera membawa Muhammad kembali ke Aminah." Mereka pun kembali ke Mekah dan saat bertemu Aminah, "Ini anakmu, utuh sehat tapi lebih baik bersama ibunya saja." Aminah hanya tersenyum kecil, merasa yakin bahwa anaknya selalu dalam perlindungan Allah. Saat Nabi Shallallahu